Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Andisa Manafi'a, NIM 2008 10 20 11 83 dari jurusan S1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perlindungan konsumen dengan mata kuliah Hukum Bisnis. Sebelumnya, pengertian dari perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, salah satu hak konsumen adalah para penjual ini diwajibkan untuk menunjukkan harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Itu juga merupakan salah satu hak yang didapatkan oleh konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Menurut Silobalok tahun 2014. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang yang memberikan ketentuan tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia. Menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Hak konsumen. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan sejumlah hak penting. Menurut pasal 4 ada 9 hak dari konsumen. 8 diantaranya hak eksplisit yang diatur dalam UPK dan 1 yang lainnya diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang lain. Hak yang pertama yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan jasa. Yang kedua yaitu hak untuk memilih barang dan jasa. Yang ketiga yaitu hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan jasa. Yang keempat yakni hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Yang kelima hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa. Yang selanjutnya ini yang keenam, hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan dengan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan. Dan yang terakhir, yaitu hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain, atau yang termasuk kewajiban para konsumen. Yang selanjutnya ini asas perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Asas manfaat. Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh salah satu dari kedua belah pihak sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa memberatkan atau diberatkan dan yang merasakan manfaat ataupun kerugian. Yang kedua ini asas keadilan. Penerapan asas ini dapat dilihat di pasal 4-7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata. Dan selanjutnya ini asas keseimbangan. Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen. Yang selanjutnya ini asas keamanan dan keselamatan. Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau yang dipakainya, dan sebaliknya, bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya. Dan terakhir yaitu asas kepastian hukum. Sebuah pemberian kepastian hukum bagi para produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab pada salah satu pihak,
serta negara menjamin kepastian hukum. Yang selanjutnya ini tujuan perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan, serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sebagai tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin keberlangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dari konsumen. Lembaga yang mengurusi tentang perlindungan konsumen, yaitu yang pertama adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini merupakan badan yang dibangun secara nasional yang ada di Indonesia dan terdiri dari lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Yang kedua yaitu BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, untuk BPSK ini biasanya terdiri di beberapa provinsi, dan di BPSK ini ada LPKSN yang masuk di BPSK ini. Dan selanjutnya itu LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Nah, untuk LPKSM ini tidak jauh berbeda dengan BPSK, namun untuk LPKSM ini lebih bersifat swadaya dari masyarakat, berbeda dengan BPSK yang memang lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Namun, perlindungan konsumen yang paling tinggi tetap ada di Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.